merangkum sebuah film dari negeri Hong Kong yang berjudul The Gigolo. Oke guys, daripada penasaran, langsung aja simak alur ceritanya. Di awal cerita terlihat seorang pemuda dan ibunya yang sedang mengolah masakan bebek. Pemuda itu bernama Fung. Fung ingin meminta uang kepada ibunya untuk membayar guru les. Tapi ibunya lagi tak punya uang. Karena ibunya Fung sudah lama bercerai dengan suaminya, yaitu ayahnya Fung. Jadi, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, ialah ibunya Fung, itu pun tidak cukup. Karena ibunya Fung bekerja sendirian. Kemudian ibunya menyuruh Fung untuk meminjam uang kepada sepupunya. Sepupunya Fung ternyata Germo Gigolo, yang terlihat sedang melakukan transaksi. Kemudian Fung menemui sepupunya untuk meminjam uang. Sepupunya pun memberikan beberapa lembar uang kepada Fung. Sepupunya menyarankan Fung untuk bekerja saja, agar bisa membantu ibunya. Oh ya, sepupunya bernama Hung. Tak lama kemudian datanglah Mekhal, yaitu perempuan yang suka bayar gigolo. Dia datang langsung menemui Hung dan bertanya apakah ada barang baru. Lalu kemudian dia melirik kepada Fung dan mendekatinya dan bertanya kepada Hung apakah dia orang baru. Hung pun menjawab, dia adalah sepupuku. Scene pun berlanjut ke esok harinya, di mana Fung sedang bermain basket di sekolah bersama teman-temannya. Dan Fung pun memenangkan permainan itu. Kemudian datanglah Peter, musuh bebuyutannya Fung, mendekati Jolie, pacarnya si Fung. Dia ingin mengundang Jolie datang ke pestanya, tapi Jolie menolaknya karena sudah ada janji dengan Fung. Peter pun jadi kecewa dan akhirnya menantang Fung untuk bermain basket. Karena terlihat Peter mainnya curang, teman Fung pun marah dan kemudian menggigit kupingnya Peter. Tak lama kemudian, datanglah guru mereka dan memarahi mereka. Ketika berada di kamar ganti, temannya Fung pun menemukan sepaket narkoba di lemarinya Fung. Temannya pun kaget dan bertanya kepada Fung apakah ini miliknya. Tiba-tiba, guru mereka pun datang, dan temannya Fung pun menaruh barang itu ke dalam celananya Fung. Langsung saja, gurunya memeriksa ke dalam lemarinya Fung. Tapi tidak ditemukan benda yang mencurigakan. Dan ternyata, yang menaruh barang itu ke dalam lemarinya Fung adalah Peter. Karena Peter ingin menjebak Fung, dan melaporkannya kepada guru. Untung saja, barang itu segera cepat mereka sembunyikan. Scene pun berlanjut, di mana Fung dan Jolie sedang berada di dalam kamar, yaitu di rumahnya si Fung. Kemudian Fung mengajak Jolie untuk menonton film dewasa. Mereka berdua pun lalu menontonnya. Kemudian Fung mulai menciumi Jolie. Mereka pun kemudian meniru adegan seperti di film yang mereka tonton. Tapi sayang, belum apa-apa, air panasnya si Fung udah tumpah. Tak lama kemudian datanglah ibunya Fung, dan mereka pun akhirnya kaget. Kemudian ibunya menasihati Fung, hati-hati dan jangan sembarangan dengan anak orang, dan kalau ingin begituan harus pakai pengaman. Begitu kata ibunya Fung. Scene pun berlanjut di sekolah, di mana temannya Fung sedang diikat oleh Peter karena alasan telah menggigit kupingnya waktu main basket. Tak lama kemudian, Fung pun datang. Kemudian Peter meminta Fung untuk menjauhi Jolie dan menukarnya dengan uang, yang membuat Fung tak terima dan marah. Dan terjadilah perkelahian. Dan tak lama kemudian guru mereka pun datang. Gara-gara perkelahian itu pun membuat Fung dikeluarkan dari sekolah. Ketika di jalan pulang sekolah,
Fung dan temannya tak sengaja melihat cewek seksi berpakaian transparan sedang mengganti ban sambil berhujan. Mereka pun kemudian mendekati cewek itu dan menawarkan bantuan. Hujan pun reda dan kemudian mereka pun selesai mengganti bannya. Cewek itu pun berterima kasih kepada Fung yang telah membantunya dan ingin memberikan imbalan kepada Fung. Tapi Fung menolaknya. Di rumah, ibunya Fung jatuh sakit setelah mendengar Fung dikeluarkan dari sekolah. Dan dokter bilang kesempatan sembuh hanya 40%. Yang besar kemungkinan ibunya akan lumpuh. Ibunya pun harus istirahat selama 6 bulan. Hal itulah yang menjadikannya nekat ingin bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Apalagi dia sekarang sudah dikeluarkan dari sekolah. Fung bekerja sebagai cleaning service di tempat hiburan milik Hung, sepupunya. Kemudian dia digoda oleh tante-tante, teman sepupunya. Tante-tante itu bernama Yoyo. Kemudian sepupunya menasehatinya. Kata sepupunya, di sini tidak ada laki-laki tampan yang menjadi cleaning service. Pasti sudah digoda oleh para tante yang ada di sini, kata sepupunya. Sepupunya pun berkata lagi, pikirkan baik-baik. Kalau kamu menjadi gigolo, lumayan buat menghidupi kebutuhan keluargamu. Dan kamu pun bisa cepat kaya. Akhirnya, Fung pun tergoda dan mengiyakan nasihat sepupunya menjadi gigolo. Kemudian Fung diajak oleh Yoyo ke tempat perkumpulan para tante-tante. Lalu Fung pun dites oleh Yoyo. Dan peraturannya, kalau orang baru harus dites buka celana di depan mereka. Fung pun kemudian didudukan oleh Yoyo, dan Yoyo pun mulai beraksi. Tapi sayang, belum apa-apa, air panasnya Fung udah tumpah. Fung pun diketawain oleh orang di sekitarnya. Lalu salah satu gigolo mendekati Fung. Dia bernama Chris. Dia menawarkan seorang klien kepada Fung yang ingin membayarnya dan mengajaknya keluar. Dan Fung pun langsung mengiyakan tawaran Chris itu. Tapi klien itu nafsu makannya besar sekali, kata Chris. Fung pun menemui klien itu. Memang benar kata si Chris, kliennya memang jago makan. Ternyata di tempat itu ada yang mengintai, yaitu temannya Peter. Kemudian dia memotonya dan mengirimkannya foto itu kepada Peter. Dan kemudian Peter pun mengirimkannya foto itu kepada Jolie, yang membuat Jolie sangat marah. Setelah melihat foto itu, kemudian Jolie mengirimkan pesan singkat kepada Fung. Seakan tak percaya setelah melihat foto yang dikirimkan oleh Peter. Kemudian Fung menemui ayahnya yang sedang ngamen dan membawakan makanan untuk ayahnya. Dan ternyata ayahnya waktu muda juga adalah seorang gigolo. Kemudian Fung disuruh ayahnya untuk menemui Absen, yaitu seorang raja gigolo, untuk menagihkan hutang ayahnya sebesar 30 juta dolar kepada Absen. Scene berlanjut. Ketika itu Fung mendatangi Yoyo, berharap dia mau membokingnya. Tetapi Yoyo tidak mau karena Fung tidak tahan lama. Kemudian Yoyo menyuruh Fung untuk menemui Michael di kapal. Karena Michael suka kepada yang polos-polos dan muda. Langsung saja Fung pun menemui Michael di kapal. Sekarang Fung pun sedang digerumuti oleh Michael dan teman-temannya. Bahkan teman Michael pun ada yang jahil. Tak lama kemudian, datanglah seorang nenek-nenek yang langsung menggigit singkongnya Fung. Setelah itu, Fung pun menemui Michael yang sedang berada di luar kapal. Michael meminta Fung untuk memijiti badannya. Michael pun jadi keenakan. Kemudian Michael memberi pil kepada Fung agar Fung kuat.
Lalu Michael memanggil teman-temannya untuk membajak Fung secara bersama-sama. Dan akhirnya Fung pun mendapat banyak uang. Kemudian Fung pergi ke salon untuk menata rambutnya agar terlihat keren dan menarik. Dan ternyata penata rambut itu pun kenal dengan Absen dan Fung pun meminta dia untuk mempertemukannya. Kemudian penata rambut itu pun kembali lagi. Dan sebelum bertemu Absen, penata rambut itu pun meminta Fung untuk melayaninya. Langsung saja, Fung pun tersenyum lebar karena mendapat rezeki nomplok. Dan akhirnya, Fung pun mantap-mantap dengan penata rambut itu. Scene pun berlanjut, Fung pun kemudian sampai di kediaman tempat Absen. Fung pun minta dilajari oleh Absen bagaimana menjadi seorang raja gigolo. Dan ingin menagih hutang ayahnya kepada Absen. Tapi Absen tidak mau membayarnya. Karena sebelum dia berhutang, ayahnya Fung pun sering meminjam uang kepadanya. Dan tidak pernah membayarnya. Ketika ayahnya Fung menang judi, Absen pun meminjam uang kepada ayahnya. Jadi hitungannya impas. Kemudian Fung menemui ayahnya yang sedang jadi pengemis. Tiba-tiba datang 3 orang yang ingin menagih hutang kepada ayahnya Fung. Tapi ayahnya Fung tak sanggup membayarnya dan membuat 3 orang itu pun marah. Akhirnya 3 orang itu pun menghajar ayahnya Fung. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Fung dan ayahnya pun akhirnya kabur. Akhirnya ayahnya Fung pun tewas karena tertangkap oleh 3 orang itu. Scene pun berlanjut. Kemudian Fung mendatangi Yoyo lagi. Dia berharap kali ini Yoyo mau membokingnya. Atas ilmu yang diajarkan oleh Absen, akhirnya Fung berhasil menggait Yoyo. Dan mereka pun kemudian bermantap-mantap di sekitaran orang yang lagi ngedance. Fung pun akhirnya berhasil mendapatkan Yoyo. Kali ini Yoyo dibuat ketagihan oleh Fung. Dan meminta Fung untuk meluangkan waktunya berkencan bersamanya minggu ini. Setelah itu Fung pun jadi banjir job. Dan banyak sekali yang ingin menyewanya. Scene berlanjut, Fung pun dipanggil lagi ke kapal oleh Michael. Dan mereka pun melakukan wik-wik lagi untuk yang kesekian kalinya. Scene berlanjut, di mana Fung sedang mengantarkan temannya untuk ikut casting. Casting peran sebagai Raja Gigolo. Tiba-tiba dia kaget karena melihat gadis yang pernah dibantunya waktu itu. Ternyata gadis itu adalah seorang sutradara. Setelah melihat temannya berakting, gadis itu pun kemudian menghentikannya. Karena dianggap tidak cocok untuk memerankan peran sebagai Raja Gigolo. Lalu dia melirik kepada Fung untuk memintanya berperan sebagai Raja Gigolo. Dan Fung pun kemudian mencobanya, akhirnya berhasil. Ternyata gadis itu pun masih ingat kepada Fung yang telah menggantikan bannya pada waktu itu. Fung pun kemudian memulai perannya. Kemudian gadis itu pun meminta Fung untuk berpura-pura jadi pacarnya. Karena dia ingin mengajak Fung ke sebuah acara pesta besok. Fung pun kemudian mengiyakannya. Esok harinya mereka pun pergi ke pesta itu. Ternyata di situ ada Peter, musuh bebuyutannya waktu SMA. Dan ternyata Peter pun lebih dulu kenal dengan gadis itu. Scene pun berlanjut di mana mereka sekarang benar-benar telah berpacaran. Dan mereka pun melakukan wik-wik.
Kemudian gadis itu mengajak Fung datang ke rumahnya untuk makan malam dan memperkenalkannya kepada kedua orang tuanya. Oh ya, nama gadis itu adalah Chloe. Tak lama kemudian datanglah ibunya Chloe. Ternyata ibunya Chloe adalah Michael. Fung dan Michael pun sama-sama terkejut dan tak menyangka. Mereka berdua pun pura-pura saling tidak kenal. Kemudian Michael pun meminta Fung untuk menemuinya di suatu tempat. Fung pun kemudian menemuinya. Dan ternyata Michael pun benar-benar cinta kepada Fung dan meminta Fung untuk menjauhi Chloe, anaknya. Tapi Fung menolaknya. Scene pun berlanjut di mana Fung telah mengatakan yang sesungguhnya kepada Chloe. Siapa dia sesungguhnya? Tapi Chloe tidak peduli meskipun Fung adalah seorang gigolo sungguhan atau bukan. Dia tetap mencintai Fung karena setiap manusia pasti punya rahasia yang tak mungkin dibeberkan. Dan Fung pun sekarang jadi aktor terkenal. Sementara itu, Michael yang cemburu melihat Fung berpacaran dengan anaknya. Dia tak terima kalau Fung direbut oleh anaknya. Dan dia menaruh dendam terhadap Fung, yang ingin mengunggah sebuah video mereka berdua yang sedang mantap-mantap ke media sosial, agar nama Fung tercoreng. Tapi Michael terlalu banyak minum dan akhirnya dia pun tertidur. Sehingga dia lupa mematikan laptopnya yang sedang memutar adegan mereka yang sedang mantap-mantap. Sehingga hal itu pun diketahui oleh suaminya, yang membuat suaminya seakan tak percaya bahwa istrinya telah berwik-wik dengan Fung, yang notabene-nya adalah pacar anaknya. Dan akhirnya suaminya pun sangat marah terhadap Fung. Scene pun berpindah di mana Fung yang sedang berjalan-jalan bersama Chloe. Dan tanpa mereka sadari, tiba-tiba dari belakang ada dua orang yang membekap Fung dan kemudian menculiknya. Ternyata yang menculik Fung adalah papanya Chloe. Papanya Chloe atau suaminya Michael ingin menyiksa Fung secara perlahan-lahan, karena dia telah berani berwik-wik dengan istrinya. Karena jengkel, kemudian suaminya menyuruh anak buahnya untuk meniduri istrinya secara bergantian. Kemudian salah satu dari anak buahnya membawa istrinya ke dalam kamar. Tapi istrinya tidak pasrah begitu saja, dia pun memasang siasat. Ketika anak buah suaminya lengah, dia pun kemudian menyakitnya dengan kaki, lalu memukulnya dengan sepatu. Tak lama kemudian Chloe pun datang. Chloe pun meminta kepada ayahnya agar tidak menyakiti Fung dan melepaskannya. Ayahnya pun mengatakan kepada Chloe bahwa Fung telah meniduri ibunya. Tak lama kemudian keluarlah Michael dari dalam kamar, yang langsung mengancam suaminya dengan pistol bila dia berbuat macam-macam terhadap Fung. Lalu dia menembak suaminya dan suaminya pun tewas. Melihat bosnya tertembak, lalu anak buahnya pun ingin membantu, tapi diancam oleh Michael dengan pistol, dan mereka pun kabur. Melihat ayahnya tewas, Chloe pun berteriak tak terima, dan kemudian langsung menghajar ibunya. Dan akhirnya anak dan ibu pun berkelahi, hal yang tidak patut dicontoh. Lalu Fung bangun dan mengancam Michael bila dia ingin membunuh Chloe. Belum sempat Michael membunuh Chloe, Fung pun menembaknya dari belakang. Dan Michael pun tewas. Kemudian Fung segera menolong Chloe. Dan Fung pun segera membawanya ke rumah sakit. Scene pun berlanjut, di mana Fung terlihat sedang mengendarai mobil sport. Dan ternyata setelah ayahnya Chloe meninggal, Fung lah yang mewarisi seluruh harta kekayaannya. Chloe pun akhirnya selamat dan dia pun baik-baik saja. Sekarang mereka berdua hidup berbahagia. Dan cerita pun tamat.